Halo teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan video tentang ekosistem yang ada di dalam Mawu. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Mawu merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Desa Belogili. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama melihat gambar berikut. Gambar berikut merupakan tahap-tahap dalam kegiatan Mawu. Awal mulanya, masyarakat Desa Belogili menebang pohon yang ada di suatu lahan, lalu membakarnya. Kemudian, membersihkan sisa-sisa kayu yang tidak terbakar, lalu dibakar sampai habis. Dalam kegiatan ini, teman-teman, masyarakat Desa Belogili mulai menyemaikan benih padi dan jagung. Setelah beberapa bulan kemudian, benih tersebut tumbuh menjadi padi dan jagung seperti pada gambar ini ya teman-teman. Dalam ritual ini teman-teman, tetua adat melakukan ritual adat untuk mengundang nenek moyang atau yang diistilahkan dengan Nogo Ema. Ritual ini dilakukan karena bulir padi sudah siap untuk dipanen. Berbicara tentang Mawu teman-teman, tanpa kita sadari bahwa dalam kegiatan Mawu ini melibatkan banyak komponen yang ada di dalam lingkup perkebunan. Salah satu komponen utamanya adalah padi. Padi merupakan salah satu contoh dari komponen abiotik ya teman-teman. Jadi teman-teman, berbicara tentang komponen biotik dan abiotik, komponen abiotik dan biotik ini merupakan salah satu komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Apa itu ekosistem teman-teman? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dalam suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, teman-teman, kedua komponen ini berinteraksi dan menjadi faktor pendukung dalam kegiatan Mawu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak contoh dari komponen abiotik. Contoh komponen abiotik yang pertama adalah air. Dalam kegiatan Mawu juga melibatkan air, karena air merupakan komponen penting dalam menghasilkan O2 dan fotosintesis, serta membantu proses pertumbuhan padi dan jagung. Contoh komponen abiotik yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan komponen yang digunakan untuk menyemaikan benih padi dan jagung. Jadi teman-teman, tanah ini juga merupakan salah satu komponen yang mendukung kegiatan Mawu. Contoh komponen abiotik yang ketiga adalah batu. Batu dalam kegiatan Mawu digunakan untuk membuat petakan yang akan menahan tanah di saat terjadinya hujan. Contoh komponen abiotik yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi penggerak utama bagi seluruh ekosistem yang ada dalam lingkup perkebunan. Contoh komponen abiotik yang berikutnya ada udara teman-teman. Udara dalam kegiatan Mawu mengandung O2 yang akan berperan dalam menjaga keberlangsungan komponen biotik dari lingkungan dan menghasilkan O2 bagi masyarakat yang melakukan kegiatan Mawu tersebut. Contoh komponen abiotik yang berikutnya adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak yang berperan penting dalam mempengaruhi suhu lingkungan
dan membantu proses penguapan bagi organisme yang ada dalam lingkup perkebunan. Oke teman-teman, yang berikut mari kita simak contoh dari komponen biotik. Contoh komponen biotik yang pertama adalah belalang atau Caelifera atau dalam bahasa lokal disebut melu. Dalam ekosistem, belalang atau melu memiliki peranan sebagai pemakan dan hewan yang dimakan oleh burung pipit. Munculnya belalang atau Caelifera ini di saat musim panen atau dalam bahasa masyarakat desa Belogili disebut getah. Contoh komponen biotik yang kedua adalah serangga atau hexapoda atau dalam bahasa lokal disebut semelada. Semelada atau serangga ini merupakan salah satu komponen biotik yang memiliki peranan sebagai herbivora dan karnivora. Contoh komponen biotik yang ketiga adalah semut atau Formicidae atau dalam bahasa lokal disebut temihe. Dalam kegiatan Mabu'u ini juga ditemukan semut atau Formicidae. Keberadaan semut atau Formicidae ini dapat mendukung keseimbangan ekosistem pada lingkup perkebunan seperti menyuburkan tanah dan membantu menyebarkan benih. Contoh komponen biotik berikutnya adalah burung pipit atau Estrelidae atau dalam bahasa lokal disebut kolong kuku. Burung pipit atau kolong kuku ini memiliki peranan sebagai konsumen karena memakan produsen atau tumbuhan dan juga memakan serangga atau belalang yang ada di dalam lingkup perkebunan. Jadi teman-teman, masing-masing contoh dari komponen biotik dan abiotik tadi memiliki peranan yang berbeda-beda. Beberapa komponen tersebut berinteraksi dalam suatu ekosistem untuk mendapatkan makanan secara berurutan atau yang biasa dikenal dengan rantai makanan. Berikut kita rangkum peristiwa rantai makanan yang ada dalam Mabu'u. Mari kita simak gambar berikut ini. Yang pertama adalah padi. Tanaman padi dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan air yang disebut fotosintesis. Padi berperan sebagai produsen. Kemudian, tanaman padi ini akan dimakan oleh belalang. Belalang ini berperan sebagai konsumen satu ya teman-teman. Kemudian, belalang ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen dua ya teman-teman. Kemudian, burung pipit ini diburu oleh masyarakat desa Belogili untuk dijadikan makanan ataupun dijadikan hewan peliharaan di rumah. Nah, teman-teman, masyarakat desa Belogili ini berperan sebagai konsumen tiga. Oke teman-teman, setelah menyimak video tadi, kita menjadi tahu kalau antara Mabu'u dan komponen ekosistem saling berinteraksi dalam lingkup perkebunan. Itulah pembahasan ekosistem yang ada di dalam kegiatan Mabu'u dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman.